Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mengatakan memperingati hari lahir Nabi sama dengan memperingati wafat Nabi, sebab tanggal lahir wafat sama. Tak bisa berarti membedakan niat orang. Tak bisa membedakan niat orang mau lahir sama mati. Itu fitnah yang paling jahil. Tak bisa orang membedakan mana lahir mana mati. Apa hukumnya mau berdoa pakai kemenyan? Saya baru pulang dari Kuala Lumpur, habis ceramah dengan Ustaz Azhar Idrus. Jam 12 diajak ke rumah Habib Ali. Saya bilang jam 12 bertamu ke rumah Habib, tidak ada apa-apa. Habib sudah menunggu. Sampai turun Habib sudah tegar depan. Sampai di rumah, itu lampunya bukur dari Hud, Lahad. Habis ruangan itu berasa. Setiap rumah Habib Muhammad sini, begitu juga. Untuk apa? Menghalau ruangan. Dan saya pun simpan di rumah. Setiap kali umrah, saya hidupkan. Colokan listrik, hidupnya lah, masukkan bukur. Waktu pengajian di Mesir, begitu. Jadi fungsi menyan itu, bukur itu untuk mengharumkan ruangan. Tapi kalau niatnya untuk mengharumkan ruangan, tapi kalau niatnya memanggil hantu, dia lampu. Saya tanya dulu, ini kita hidupkan apa yang mengharumkan ruangan? Baik, rasanya. Ustaz, apa hukumnya ditraktir makan oleh teman yang bekerja di bank riba? Jangan mau. Kalau sudah tahu dia kerja di bank, diajaknya kita, jangan mau kita makan. Alah Ustaz Somad, Habib tengok aja dulu Ustaz ceramah di situ, duitnya tak saya makan. Terus saya kasih ke fakir miskin. Serius dia Ustaz, serius. Masukkan ke amplop, banyak, nanti pas mau dekat puasa, saya bagikan ke fakir miskin. Waktu saya dikasihnya kue, usah makan, tak saya makan. Saya letakkan kue itu, saya bawa sampai ke Harapan Raya. Biasanya banyak situ jual koran, pas mau saya kasih ke anak, ada mereka, tahu dia saya bawa duit ada kue ada. Sampai saya masuk ke jalan, tahu. Habis saya ceramah di Sakuntala, balik lagi saya ke Sudirman, tak ada satu pun yang mau terima kue saya itu. Sampai akhirnya di depan jalan pelajar, nampak saya orang buta. Berhenti saya. Mau kemana Pak? Mau ke Jalan Paus. Ada yang nyebut? Tidak, ayo sama saya. Saya kasih kue itu, dia makan. Nama bapak siapa? Kurban. Kurbannya mau makan. Kurban. Sudah lama bapak di sini? Ampo Sabanani sudah lama di sini. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah. Amin. Apa hukum berjabat tangan setelah sholat fardu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sebelum sholat tadi dia tak ada salaman, selesai sholat baru dia salaman, hukumnya mustahab, dianjurkan. Kata Imam An-Nawawi. Kalau sebelum sholat tadi sudah salaman, selesai sholat salaman lagi, hukumnya mubah, boleh. Kata Imam An-Nawawi. Bukan kata Abdul Somad, kata Imam An-Nawawi. Yang tak boleh sedang sholat salaman. Pak Camat, adakah amalan-amalan yang dilakukan supaya segera melunasi utang? Selain doa sedekah, kami takut kami meninggal sebelum lunas. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Jauhkan aku dari hammi susah hati, wal hazan kesulitan, wal ajzi lemah, wal kasal malas, wal jubni pengecut, wal bukhl bakhil, wa dhala'id daini dililit utang, wa ghalabatir rijal dikuasai orang lain. Mengapa Makkah disebut tanah haram? Haram diambil dari kata hurmah. Hurmah artinya mulia. Minal masjid haram, masjid mulia. Tanah haram, tanah mulia. Kampung haram, kampung mulia. Kampung haram karena kalau diminum menghilangkan kemuliaan. Tanah haram, tanah yang mulia. Jangan bunuh membunuh. Di sini haram membunuh, di sana lebih haram.
tak boleh bunuh, tak boleh berburu. Berapa meter panjang tanah Arab tu Pak Ustaz? Naik mobil dari Mekah terus sampai ke tempat namanya Hudaybiyah. Batas tanah haram Hudaybiyah 20 km. Nanti kalau pergi umrah minta sampaikan ke batas haram Hudaybiyah. Batas tanah haram Hudaybiyah 20 km. For Muslim only, non Muslim tak boleh masuk. Di Jeddah non Muslim boleh, tapi di tanah haram tak boleh. Itu batasnya sudah ditetapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hukum sholat dalam keadaan masih bertatu, sedangkan sudah berusaha menjadi lebih baik di jalan? Tatu sudah dibuat lama. Tatu tidak menjadi penghalang. Gara-gara itulah orang bertatu tak mau sholat. Orang yang bertatu tak suruh terima apa tatu? Ustaz dari Sulaiman, jamaah tabligh, gara-gara orang mencaci tatu dia tak taubat. Sampai akhirnya waktu di Bali dia tanya ke Ustaz, Ustaz, saya ini bertatu tapi sholat gimana? Kata Ustaz tabligh yang mendakwahi Ustaz dari Sulaiman, bertato sholat enggak masalah. Yang masalah itu enggak bertato, enggak sholat. Maka tato tidak menghalangi wudu. Ceramah tentang tato sudah saya sampaikan di masjid PMC. Masih ada video. Tulis saja di situ, sholat tato. Tato tak menghalangi wudu. Ya benar. Yang jadi makmum pula, dia sudah taubat, sudah ngaji, dia Pak Ustaz Bangladesh, bacaan Qurannya bagus, tajwidnya bagus. Hanya lagi dia nampaknya sholat kita ini bermasalah gara-gara tatu. Ya, saya ingin bertanya dalam hal taharu, saling mengenal, baca, manakah batasan-batasannya? Muka sama tapak tangan. Ustaz, aku mau nikah sama dia. Dari mana kau kenal dia? Kemarin waktu acara pengajian Ustaz hilang setahu saya. Terus rupanya dia ngambil. Akhirnya saya tak sampai haji, jadi kenalan. Saya mau datang Pak Ustaz, gimana? Tengok muka sama tapak tangan. Kenapa suruh tengok muka? Karena nampak orang dari jauh imut-imut, setelah dekat kenapa? Yang kedua, tengok tapak tangan, bisa jadi tangannya kasar. Karena dia budak hamba sahaya. Aku tak siap dikasih budak. Asal nampak setuju dah nikah, bina. Sifat-sifatnya tanya keluarga, tanya kawan. Gimana dia orang? Oh, kenapa? Pelik. Hadis Nabi, wa'alamu yanju ahlukum bi'amali wala anta rasul wala ana. Tak ada yang selamat, tak ada masuk surga karena amal. Wala ana illa ayatarammalani Allah birahmati, kecuali melainkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apakah Nabi Muhammad tak dijamin selamat? Nabi Muhammad selamat. Yang menjaminnya siapa? Nabi Muhammad dijamin Allah Subhanahu wa taala. Tapi jaminan itu kenapa? Karena rahmat Allah. Makanya kita minta rahmat. Rabbi firli warhamni. Orang mati kita minta rahmat. Allahumma firlahu warhamhu. Makanya orang mati itu dikatakan almarhum, orang yang dapat rahmat Allah. Bagaimana tips mengendalikan hati yang selalu merasa kosong? Kau isi dengan ibadah. Banyak pengajian, besok sholat subuh berjamaah, berisi dia. Sholat duha, berisi dia. Sholat zuhur berjamaah, berisi. Dengarkan kultum di Masjid Ar-Rahman, berisi. Terus dicas dia, jangan sampai dia kosong. Sholat Jumat diwajibkan untuk laki-laki. Di Mekah perempuan juga sholat Jumat. Bagaimana tuh Pak Ustaz? Puan yang sholat Jumat, maka gugur sholat zuhurnya. Di Jawa banyak perempuan sholat Jumat, tak perlu lagi dia sholat zuhur, karena sholat Jumat pengganti zuhur. Walau